kalau hanya ada 3 lingkungan yang terjadi tarkam, bukan menjadi mana tidak aman. Ya. Kalau hanya 3 atau 4 kita tulis sajam, kita tidak boleh menjadi Ya, Manado ya. ini harus darurat sajam. Jangan harap bahwa jadi pala cuma duduk manis dan senang-senang terima gaji. Kalau kita melihat kan Kota Manado kan orang sama bersaudara, Pak. Ya. Kadang-kadang justru ini untuk hal yang negatif pun kita sama bersaudara, bersatu ini, Pak. Nah ini dari pemerintah Kota Manado apa yang dilakukan ini, Pak? Agar boleh orang sama bersatu, tapi untuk hal-hal yang positif lah. Kita tahu kalau dalam kehidupan masyarakat itu ya yang namanya man and society, manusia dan kehidupan masyarakat. Pemerintah Kota Manado dalam menangani ini tentunya saya katakan tadi melakukan upaya-upaya yang berbasis data. Kami untuk penanganan masalah-masalah ini kami punya call center 112, di mana setiap permasalahan yang terjadi masyarakat kita bisa melalui call center 112. Bisa perkalian, bisa kebakaran, bisa kecelakaan, itu tergabung dengan pihak kepolisian. Bahkan kadang-kadang sudah merasa jam 12 malam Firman masih putar lagu kuat-kuat, ada yang tetap melaporkan, kita tetap tangani bersama, dan penanganannya itu cepat dari pihak kepolisian. Itu berkisar 5-7 menit mereka sudah di lokasi. Sehingga kita bisa menaik. Kalau secara preventif, secara mitigasi kita telah lakukan ini. Tetapi kita tidak bisa pungkiri ada juga yang lolos seperti yang dikatakan sajam dan tarkam dalam topik kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Manado ini ada 504 lingkungan. Kalau hanya ada 3 lingkungan yang terjadi tarkam, bukan menjadi mana tidak aman. Itu pun bukan dalam lingkungan itu pun hanya sebagian kecil dari dalam lingkungan itu. Itu pertama kita garis bawah itu. Yang kedua, untuk sajam ini, kalau dari jumlah penduduk Kota Manado yang ada 500, data capil terakhir 560.000 jiwa sekian, kalau hanya 3 atau 4 kita tulis sajam, kita tidak boleh menjadi Manado ini harus darurat sajam. Tidak seperti itu. Tapi pemerintah Kota Manado tidak melakukan pembiaran walaupun sekecil apapun. Kami melakukan langkah-langkah, upaya-upaya untuk penanganan ini, baik secara internal pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak terkait, forum-forum yang kami bentuk, termasuk di dalamnya dengan tentunya yang berwenang untuk keamanan itu, yaitu dari kepolisian dan TNI. Kami di Kota Manado dengan Kapolresta dan Pak Dandim tentunya. Dan ini telah kami lakukan, sehingga kami melakukan upaya-upaya di mana ini tarkam dan STM ini kan niat ini datang dari niat dan kesempatan. Nah, kita lihat kesempatan ini bisa terjadi kalau daerah tersebut seperti kalau malam-malam itu tidak ada lampu. Dan ini kami telah upayakan semua, rata-rata di Kota Manado ini ada kurang lebih saat ini terpasang lampu penerangan itu ada 16.000 sekian. Lampu penerangan yang sudah terpasang di Kota Manado. Itu berarti 95% di Kota Manado telah diterangi dengan lampu terang. Artinya kita telah memitigasi kesempatan-kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, tarkam dan sebagainya itu, sajam dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, kita telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk di dalamnya Kapolresta dan Dandim, untuk melakukan upaya-upaya mitigasi lewat tokoh-tokoh agama. Kita punya data di mana tokoh-tokoh agama kita, kalau ada laporan 112 menyatakan bahwa ada ribut di sini, ada anak berkelahi di sini, kita bisa langsung kontak ke tokoh agama di mana anak itu tinggal. Tokoh agama itu datang ke rumah anak tersebut dan memberikan pembinaan di rumah anak tersebut. Langsung difoto, langsung dikirim, ini pembinaannya. Ini ada, kami punya data-data ini yang ini contoh ada seperti ini pada tanggal 8 Januari misalnya di Kecamatan Singkil, lingkungan berapa ini? Lingkungan 2 Kompos Barat ini. Dia ternyata ada anak di situ. Nah, didatangilah, ternyata dia ada di lingkungan Masjid Al Muhajirin. Nah, datanglah tokoh agama
imam membina anak tersebut untuk melakukan yang baik. Seperti ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Di samping itu juga bekerja sama dengan FKUB, forum-forum yang kita bentuk, BKS AAUH khususnya, itu melakukan pembinaan lewat tokoh-tokoh agama di masing-masing wilayah kecamatan. Ini sudah jalan nih. Bersama pihak kepolisian kita ingin masukan-masukan dari warga. Selalu diminta kalau ada penanganan tolonglah jangan nanti ketika polisi menangani seperti kata-kata ibu-ibu karena sayang anak mereka unjuk rasa dan sebagainya. Nah, mari kasih kepercayaan kepada pihak kepolisian. Sebab mereka juga melindungi anak tersebut dari hal-hal lain ya antar teman-teman ini. Jadi penangkapan pemidanaan itu bukan berarti kita akan mengamankan hanya kepada oknum pelaku itu, tapi kita mengamankan dia dari orang lain yang akan melakukan tindakan kepada oknum tersebut. Jadi ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Pada prinsipnya kami pemerintah Kota Manado dalam menangani masalah-masalah tersebut termasuk memitigasi upaya preventif kami sudah lakukan. Tapi kalau ada satu lihat itu kami juga akan lakukan dan upaya-upaya ini telah kami lakukan baik lewat kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, baik dengan pihak kepolisian 112 laporan 112 di tingkat kecamatan di mana saat ini kami baru saja mengangkat 504 kepala lingkungan yang mulai menjalani tugas Catering yang baru ini. Sehingga mereka itu oleh Pak Wali Kota diberi tugas benar-benar untuk mengawasi lingkungan masing-masing. Jangan harap bahwa jadi pala cuma duduk manis dan senang terima gaji. Itu harus kerja keras untuk mengasingkan bagaimana tugas utama mereka, bagaimana menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kota Manado. Ini saya